Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita pada sore yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi tetap iman sebagai seorang muslim. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita hari ini untuk menyelesaikan ibadah puasa kita, serta dimudahkan nanti untuk melaksanakan ibadah qiyamul Ramadan. Semoga Allah Jalla wa'ala mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, hari ini kita akan membedah satu kutaib, yakni buku kecil yang berjudul Tuntunan Iktikaf berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, yang ditulis oleh Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita pemahaman dan sekaligus kemudahan untuk mengamalkan apa yang kita pelajari pada sore yang berbahagia ini. Kita mulai dari definisi iktikaf, yakni lafaz-lafaz yang berkaitan dengan iktikaf. Secara bahasa, iktikaf bermakna menahan diri dari melakukan suatu aktivitas. Menahan diri dari melakukan satu aktivitas, lalu konsisten dalam aktivitas yang lain. Apakah hal itu baik ataukah buruk? Karena secara bahasa belum ada nilainya atau memiliki dua nilai, yang baik ataupun yang buruk. Karena secara bahasa hanya berfokus kepada aktivitasnya, bukan nilai dari aktivitas itu. Jadi iktikaf adalah sebuah aktivitas menahan diri dari melakukan suatu perbuatan, kemudian dia fokus melakukan perbuatan yang lainnya. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah Jalla wa'ala berfirman pada surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 ayat 52, Allah katakan, "Idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilul lati antum laha akifun."
Ada kalimat akifun di akhir ayat itu. Apa kata Allah? Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kalian selalu tekun beribadah kepadanya? Iya. Yang kalian selalu tekun beribadah kepadanya. Dia fokus dalam sebuah aktivitas. Disebut dengan akifun. Dalam hal ini yakni satu aktivitas yang dilakukan secara konsisten. Akifun. Nah, dalam konteks ayat ini aktivitasnya adalah aktivitas yang buruk, yaitu menyembah berhala. Dia juga dikatakan akifun. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla menggunakan lafaz akifun untuk menggambarkan bahwa kaum Nabi Ibrahim itu tekun, selalu melazimkan dan menahan dirinya agar selalu tetap menyembah kepada patung-patung itu. Kalau dalam bahasa kita dia konsisten di dalam menyembah patung itu. Jadi ini makna secara lughat, secara bahasa. Adapun menurut istilah atau secara syarak atau syar'i, i'tikaf adalah al-lubthu fil masjidi ala sifatin makhsusatin biniyatin. Al-lubthu, arti al-lubthu yakni berdiam fil masjidi, di masjid, ala sifatin makhsusatin, dengan tata cara atau sifat khusus atau sifat-sifat tertentu, biniyatin, yang disertai dengan niat. Jadi itikaf itu harus disertai dengan apa? Niat. Tentu niatnya cukup di dalam hati, ya. Ada juga yang mendefinisikan lebih khusus lagi. Afwan, kalau yang pertama tadi definisinya yaitu yang terdapat di dalam Fathul Qadir, yakni jilid 2 halaman 350, yang juga dinukil sebagaimana dalam Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ya, bab tentang i'tikaf, ya. Kemudian yang lainnya mendefinisikan luzumu masjidi jama'atin, menetap di masjid yang biasa dipakai sholat berjamaah, ala sifatin makhsusatin, dengan sifat-sifat yang khusus atau dengan tata cara tertentu, biniyatit taqarrubi ilallahi ta'ala wa ta'atihi, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah yang maha tinggi dan dalam rangka mentaatinya. Ini definisi yang lain, ya, tentang iktikaf. Kemudian lafaz-lafaz yang dianggap semakna dengan iktikaf, di antaranya pertama al-khulwah. Al-khulwah, ya, al-khulwah itu ya khalwat, orang bilang khalwat.
berdiam di suatu tempat sendirian, sedangkan iktikaf itu bisa sendirian dan bisa bersama orang lain. Kalau di masjid tentu banyak orang, tapi kalau Nabi dulu sekalipun banyak orang, beliau memiliki tempat khusus, sebuah kubbah atau tenda atau khoba yang beliau masuki setelah sholat subuh. Beliau iktikaf di tempat itu sehingga bisa fokus beribadah di dalamnya. Makanya nama lain daripada iktikaf adalah khalwah. Khalwat di sini yaitu berdua-duaan dengan Allah. Kemudian yang kedua, iktikaf bisa juga disebut dengan ar-ribat. Ar-ribat yaitu berdiam di tempat yang rawan serangan musuh, karena dia berada di perbatasan antara negerinya dengan negeri kafir. Berjaga-jaga di perbatasan antara negeri muslim dan kafir, itulah yang disebut dengan ar-ribatu, ribat. Dan iktikaf bisa dimaknai seperti itu. Sedangkan iktikaf tidak berkaitan dengan musuh. Kalau ribat berkaitan dengan musuh. Baik. Yang ketiga, yakni al-jiwaru. Makna al-jiwar yakni al-mulasaqatu fi sukni, melekat di suatu tempat kediaman. Tentu ini maknanya lebih umum dari lafaz iktikaf, sebagaimana dikatakan Imam Malik, karena bisa dilakukan di masjid atau di tempat yang lainnya. Itu kalau al-jiwar. Al-jiwar itu bisa dilakukan di selain masjid. Mungkin ya langgar, musola yang tidak dipakai rutin sholat 5 waktu, atau di tempat, kemarin ada yang tanya, di yayasan, ya, dia berdiam di suatu tempat. Sebagaimana dikatakan Imam Malik, karena bisa dilakukan di masjid atau di tempat lainnya, dan bisa sambil berpuasa ataupun tidak. Ini nama lain ya. Tapi nama lain al-jiwar ini lebih umum sifatnya ya. Tidak sebagaimana iktikaf itu lebih spesifik. Namun iktikaf boleh juga dinamai dengan al-jiwar berdasarkan perkataan Aisyah tentang iktikafnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mujawirun fil masjidi. Ya. Beliau disebut orang yang melakukan jiwar, maka orangnya disebut mujawirun, yaitu melekat di suatu tempat. Makanya sifat dari iktikaf itu melekat di satu tempat. Kalau bisa ya jangan pindah-pindah ya, melekat. Bisa dimaknai melekat di sini yaitu di tempat iktikafnya. Bisa juga dimaknai secara umum melekat yaitu di masjid. Al-jiwar atau mujawirun fil masjidi, melekat di masjid. Sehingga kalau menyelisih sifat melekat berarti dia pindah-pindah. Mari nang masjid, nang warkop, mlebu meneh nang masjid, metu meneh nang di mall, golek diskon. Nah itu berarti tidak melekat itu.
Ya, seandainya makna iktikaf itu menggunakan kata al-jiwar, melekat, maka dia harus disertai dengan fil masjidi. Karena makna melekat itu bisa jadi bukan di masjid tapi di tempat lain. Kemudian hikmah iktikaf. Dalam iktikaf seorang hamba menyerahkan dirinya dalam rangka untuk ta'abbud ilallah, beribadah kepada Allah. Nah, beribadah ini adalah dalam rangka taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri. Sekalipun mereka secara fisik jauh dari Allah tabaraka wa ta'ala, akan tetapi manusia harus meyakini bahwa Allah itu dekat. Makanya Ramadan itu dikaitkan dengan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub. Maka ada yang bertanya, kenapa Allah turunkan Al-Baqarah 186 yang seakan-akan gak ada kaitannya dengan Ramadan? Kalau 183 perintah puasa, 184 berkaitan dengan syariat, bagaimana tata cara mengqadha puasa, juga bulan diturunkannya Lailatul Qadar, kitab-kitab ilahiyah. Begitu masuk 187 berkaitan dengan iktikaf, itu pun di bulan Ramadan, berkaitan dengan puasa, ada berbuka, ada makan sahur. Tapi begitu di ayat 186 Allah berfirman yang seakan-akan tidak ada kaitan hubungannya dengan Ramadan. Padahal kalau kita melihat korelasi antara iktikaf yang ada di bulan Ramadan dengan usaha mendekatkan diri kepada Allah, dengan keyakinan bahwa Allah itu sangat dekat dengan hambanya, maka sangat erat hubungannya antara Ramadan, puasa, iktikaf dengan taqarrub, yakni mendekat kepada Allah tabaraka wa taala. Kata Allah dalam ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa kata Allah? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Iya. Jadi ketika seseorang beriktikaf, wajib baginya meyakini bahwa Allah tabaraka wa ta'ala itu dekat dengan hambanya, sehingga manusia berusaha semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Jalla wa'ala. Kata Allah, dan apabila hambaku bertanya tentang aku, katakan kepada mereka, Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah dekat. Maka di bulan Ramadan ada amaliyah yang bernama iktikaf, di mana kita berkhulwat
dengan Allah dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan zikir, dengan doa, dengan amal ibadah, dengan membaca Al-Quran dan yang lainnya. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan permohonan orang-orang yang meminta. Idza da'an, apabila dia mau meminta. Maka Allah menetapkan syaratnya, fal yastajibuli, hendaklah kau memenuhi perintahku. Siangnya dia berpuasa merupakan perintah wajib, dan juga perintah-perintah wajib yang lainnya tentunya. Di malam harinya mengerjakan qiyamul Ramadan, itu perintah yang sunnah, juga perintah-perintah yang lain. Maka Allah mensyaratkan fal yastajibuli dalam ayat ini, hendaklah kalian memenuhi segala perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku dengan keimanan yang benar, la'allahum yarsyudun, agar mereka mendapatkan yakni petunjuk. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata, tujuan dari iktikaf adalah melazimkan hati kepada Allah Ta'ala. Karena dengan iktikaf, hati akan menjadi baik dan istiqomah dalam perjalanannya menuju kepada Allah. Maka hati akan mulazamah dengan Allah manakala iktikaf dan mengumpulkan segenap potensi batinnya untuk Allah Ta'ala. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah juga berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan iktikaf di mana maksud dan hakikatnya adalah mulazamahnya hati kepada Allah, sehingga hatinya tertambat dan senantiasa menetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dia terputus dari hiruk pikuknya dunia. Ini kata Imam Ibnul Qayyim, hatinya bermulazamah dengan Allah sehingga terputus hatinya itu dari hiruk pikuk dunia. Termasuk juga hiruk pikuk hubungan dengan sesama manusia. Makanya ketika iktikaf jangan banyak apa? Ngobrol. Iktikaf yo jandon ya, jagongan. Ya, baik. Berikutnya, motivasi melakukan iktikaf sekaligus tentang dalil-dalil syariatnya. Iktikaf adalah suatu ibadah yang agung, disyariatkan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta ijma'. Udah dapat buku kitabnya? Zain, bukunya udah dapat? Ya, halaman 24 ya. Dalil tentang iktikaf yang pertama dari Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 125. Allah Jalla wa Ala berfirman, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-akifin war-ruk'is sujud. Apa kata Allah? Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf,
yang ruku dan yang sujud. Iya. Wa ahidna, dan kami perintahkan ila Ibrahim wa Ismail, yakni kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, antahhira baiti, yakni agar membersihkan rumahku. Padahal saat itu Nabi Ibrahim dan Ismail adalah orang yang pertama membangun Ka'bah. Padahal saat itu belum ada berhala. Bahkan Ka'bah belum ada, masih berupa gundukan tanah yang menjadi pondasi Ka'bah ketika itu. Tapi Allah sudah memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, sementara berhala belum ada. Artinya perintah kepada Ibrahim dan Ismail ini berlaku kepada anak keturunannya, baik anak keturunannya secara nasab ataupun anak keturunannya secara akidah, agar Ka'bah yang sudah dibangun itu nanti jangan dikotori dengan kesyirikan, bukan dikotori secara fisik dengan najis, tapi hakikat dari yang najis itu adalah kesyirikan. Maka Allah perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail membersihkannya. Dan ini berlaku sampai akhir zaman. Dan perintah ini juga untuk kita semua, untuk membersihkan Masjidil Haram. Lit-ta'ifina, diperuntukkan bagi mereka yang tawaf. Wal-akifina, dan orang-orang yang i'tikaf. War-ruka', yaitu orang yang rukuk dan orang yang sujud. Semua tiga aktivitas ini ada di Masjidil Haram. Ada tawaf, ada i'tikaf, ada rukuk, dan ada sujud. Kemudian dalam surah Al-Baqarah 187, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Langsung. Dan janganlah kalian mencampuri mereka itu sedang kalian beriktikaf di dalam masjid. Kalau Al-Baqarah 125, yaitu iktikaf khusus yang dilakukan di Masjidil Haram, tentu bukan hanya di Masjidil Haram. Berikutnya adalah ayat ini diturunkan ketika Nabi berada di Madinah, ketika kau sedang iktikaf di masjid. Masjid apa yang dimaksud di sini? Masjid Nabawi. Berarti sudah diwakili dua masjid, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Dua-duanya masjid suci. Maka dalam perkembangannya perintah iktikaf itu berlaku bukan hanya di dua masjid ini, yaitu masjid-masjid di mana tempat manusia berkumpul. Masjid jami'. Nanti berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berdasarkan hadis, yaitu di dalam hadis Abu Dawud, coba dibuka nomor 2374. Silakan. Dari seorang sahabat Nabi, Rasulullah melarang hijama atau botak. Loh, kok bekam? Berarti keliru itu. 2473 kebalik kali.
Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang yang beriktikaf disunahkan tidak menjenguk orang sakit, tidak mengantar jenazah, tidak menyentuh wanita dan bersetubuh dengan wanita, dan tidak keluar untuk suatu kebutuhan kecuali ada sesuatu yang benar-benar mendesak seperti buang air. Tidak ada iktikaf kecuali bagi orang yang berpuasa, dan tidak ada iktikaf kecuali di masjid jami' atau umum. Iya. Itu tentang hadis yang berkaitan dengan iktikaf. Jadi yang pertama, iktikaf adalah ibadah yang agung yang disyariatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kedua, di antara motivasi melakukan iktikaf, yakni belajar beribadah, belajar bertakwa, belajar mencintai dan meraih ampunan Allah. Karena manusia itu butuh di training, ya. Bagaimana caranya seseorang itu menjadi bertakwa dan mencintai Allah, meninggalkan sejenak hiruk pikuk dunia. Para ulama bahkan banyak mereka yang libur mengajar, dia khusus beribadah di bulan Ramadan. Kajian libur semuanya. Ada ulama yang seperti itu. Sampai hari ini banyak para masyayikh yang berada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Ramadan libur. Padahal tidak kalah pentingnya aktivitas mereka mengajar itu. Mungkin karena sudah hari-hari beliau lalui dengan mengajarkan ilmu, khusus di bulan Ramadan dia ingin berdua-duaan dengan Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Kalau ngajar saja ditinggalkan, apalagi dodol soto, sego goreng, ya, mestinya sudah harus ditinggalkan, libur sebulan. Ya. Dalam rangka apa? Cinta kepada Allah. Kata Allah, jika kau mencintai Allah, ikutilah. Yakni bagaimana perjalanan Nabi, bagaimana beliau menunjukkan tata cara beliau iktikaf. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, yang ketiga, Nabi SAW selalu melakukan iktikaf di setiap bulan Ramadan. Berdasarkan riwayat Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, kana Nabi SAW ya'takifu fi kulli Ramadana asyrata ayyamin. Falamma kana al-ammu alladhi qubida fihi i'takafa 20 yawman. Apa katanya? Nabi SAW diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW senantiasa iktikaf pada setiap Ramadan selama 10 hari. Di tahun beliau wafat, beliau iktikaf selama 20 hari. Iya, 20 hari beliau iktikaf. Bahkan beliau pernah iktikaf di luar bulan Ramadan, yaitu iktikaf di bulan Syawal, karena beliau membatalkan iktikafnya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Gara-gara Rasulullah di pagi hari subuh melihat banyak berjajar tenda-tenda istrinya. Ada tenda Aisyah,
ada tenda Hafsah, ada tenda Zainab binti Jahsy, kemudian dibongkar semua itu atas perintah Nabi, dan beliau menunda iktikafnya di 10 hari terakhir, dan beliau akhirnya menggantinya iktikaf di 10 hari di bulan Syawal. Karyoyo kon didok-dok wong. Tok-tok, Assalamualaikum, unjung-unjung. Mau ngiktikaf. Ya ada dalilnya itu. Yang keempat, menunjukkan pentingnya sampai-sampai wanita pun diizinkan untuk iktikaf. Padahal ini merupakan ibadah sunnah. Sementara melayani suami di rumah hukumnya wajib. Tapi nek gak ono kewajiban alias wis rondo ya, maka mungkin iktikaf sebagai sebuah amalan alternatif untuk mendapatkan keutamaan sebagai hamba Allah. Diriwayatkan dari Aisyah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashral awakhira min Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu iktikaf di 10 terakhir di bulan Ramadan. Hatta tawaffahu Allah, hingga Allah mewafatkan beliau. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian iktikafnya dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Istri-istri beliau iktikaf di mana? Di masjid. Rasulullah sudah tidak ada. Udah wafat. Rondo enggak? Rondo enggak? Rondo, janda, armala. Hadis ini menunjukkan pentingnya iktikaf karena pada dasarnya seorang istri diperintahkan untuk tinggal di rumah kecuali kalau ada hajat. Asal muasal keutamaan wanita itu ada di rumah, nggak boleh kemana-mana. Boleh dia keluar rumah dalam rangka hajat yang mendesak atau yang syar'i, atau di antara hajat itu beribadah ke masjid. Di antara amalan yang di masjid bukan hanya sholat, termasuk iktikaf. Yang kelima, solusi bagi orang yang sibuk adalah iktikaf bersyarat. Bagaimana maksudnya iktikaf bersyarat? Para ulama madhab selain dari madhab Maliki membolehkan hal ini, yakni mensyaratkan suatu dalam iktikaf. Ia berkata, saya niat iktikaf dengan syarat boleh keluar masjid untuk urusan-urusan penting. Ini sebagian dari ulama mazhab membolehkan iktikaf bersyarat. Kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan itu misalnya mungkin sholat Jumat. Mungkin tidak ada masjid jami di tempat itu. Yang dekat dengan rumahnya masjid biasa. Sementara masjid jami jauh. Maka dia terpaksa iktikaf di masjid yang bukan jami, tapi dia menggunakan syarat. Saya iktikaf di masjid ini dan saya akan keluar untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan itu disyaratkan saat dia niat. Jadi niatnya dengan apa? Syarat. Karena melihat kondisi dia jauh dari masjid jami,
atau mengunjungi orang sakit, atau sholat jenazah, atau berobat karena sakit. Aku tak iktikaf, tapi aku nek kumat tak nang PHC. Boleh nggak? Karena dia mensyaratkan, maka ketika kambuh sakitnya, maka dia boleh keluar. Karena dia mensyaratkan di awal niatnya. Tapi kalau kita lihat semua itu kepentingan darurat kan, mengunjungi orang sakit. Syariat syar'i nggak? Syar'i nggak? Berobat syar'i nggak? Syar'i. Tapi kalau dia mensyaratkan dengan syarat yang tidak syar'i, nggak boleh. Aku niat iktikaf, engko aku metu nek ono diskon nang JMP. Boleh nggak? Nggak boleh, karena nggak syar'i. Ya, seperti ini dibolehkan. Ya. Kecuali yang memutlakkan nggak boleh, yaitu mazhab Malikiyah. Kalau Syafi'iyah, Hanafiyah atau Hanabila atau mazhab siapa? Hanafi, Syafi'i, Syafi'iyah, Hanafi, kemudian Hanabila atau Hambali, ya, itu membolehkan. Kalau yang Malikiyah, mazhab Maliki mutlak tidak membolehkan. Ya. Ini dengan syarat tadi itu. Iktikaf niatnya dengan syarat, tapi syaratnya bukan untuk kepentingan duniawiyah. Aku tak iktikaf, engko nek ono rame-rame aku tak metu, melok nyumet mer. Boleh. Baik, yang keenam, sesibuk apapun seorang masih bisa iktikaf menurut pendapat ini. Ini ada satu pendapat ya, bahwa para ulama tidak melihat ada hadis yang jelas-jelas menerangkan berapa kadar waktu minimal dalam iktikaf. Kalau maksimal ada. Maksimal berapa? Maksimal ya 10 hari. Maksimal ya 30. Full. Maksudnya dalam sehari maksimal itu apa? 24 jam, gak bisa lebih. Bisa gak aku tak iktikaf 25 jam? Terus sak jamnya oleh endi kon? Semua dapat sama kok. Kalau lebih tidak mungkin, kalau dikurangi iya. Kalau maksimal iktikafnya Nabi dari subuh ke subuh berapa jam? 24 jam. Tapi kalau kurang dari 24 jam, tidak ada dalil yang tegas menyebutkan berapa minimal. Nggak ada. Maka dalam poin yang keenam ini, sesibuk apapun seseorang masih bisa mungkin iktikaf menurut satu pendapat. Ya. Di mana nampak dari definisi iktikaf itu sendiri, selama dikatakan al-lubthu atau tinggal di masjid, menetap di masjid, baik sebentar atau lama, maka hal itu sudah memadai. Ini menurut pendapat ya. Berarti iso ae 10 menit melebu tahiyatul masjid, lungguh ya kan. Mari ngono metu maneh. Lah iya. Saking sibuke. Saking sibuk. Walaupun secara iktikaf, secara fikih ya, secara hukum sah, tapi apa mungkin mendapatkan tujuan dari iktikaf? Tujuan dari iktikaf itu kan mendekatkan diri kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah. Biasanya berdua-duaan itu dengan orang yang dicintai. Kayak biar sampean itu, tahu enggak? Wong loro ambek sapa?
ambek si dia, ya kan? Dia sopo? Yo diawur sopo ae. Ya. Mestinya orang itu pengen lama atau pengen sebentar dengan orang yang dicintai? Pengen lama. Coba sing dicintai arep minggat. Oh kon niku lho arep nang ndi kon niku? Wene po kesusu ae. Sik ta. Aku iki kangen aku iki. Ya. Berarti disitulah letak kadar kecintaan seseorang kepada siapa? Allah. Semakin cinta pasti dia akan semakin berusaha apa? Mengambil durasi yang paling apa? Yang paling panjang, yang paling lama. Makanya wong sembayang itu ya ngono, ndudukno cintai nang Allah. Terutama nek salat dhewe ya. Sujute suwe enggak? Karena saat orang yang paling dekat dengan Allah itu saat apa? Sujud. Kalau sujudnya lama, berarti dia apa? Sedang menikmati sujudnya bersama Allah. Lah nek sujudnya koyok notol jagung ayam tul ya tul ayam mangan dedek cetul. Ya berarti menunjukkan kadar cintanya kepada Allah. Seperti itulah. Baik. Yang ketujuh, iktikaf tidak dapat dilepaskan dari Lailatul Qadar. Walaupun seorang bisa saja mendapatkan Lailatul Qadar tanpa iktikaf. Iya, tapi dapatkan waktunya aja. Mendapatkan waktu. Karena ada dimensi waktu, ada dimensi ruang. Ya. Yang ketiga, dimensi apa? Dimensi amal. Karena ruang itu sudah jelas ditetapkan dalam iktikaf. Apa itu? Al-lubthu fil masjid, menetap di masjid. Kalau waktu semua dapat. Di negeri manapun, di Amerika, di Hong Kong semua dapat. Seperti mendapatkan malam ganjil semua dapat. Tapi masalahnya ruangnya di mana? Di diskotik apa di masjid? Di waktu tidak mendambakan Lailatul Qadar. Tidak ada yang tidak mendambakan bahwa Nabi SAW ketika beliau iktikaf itu niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Maka pasti seseorang akan mendapatkan Lailatul Qadar pada satu malamnya. Karena setiap orang pasti akan dilalui oleh malam-malam di 10 hari terakhir. Akan tetapi di mana dia berada itu merupakan penentu apakah dia mendapatkan Lailatul Qadar sempurna antara waktu dan ruangnya, ataukah hanya sekedar waktunya saja, sementara ruangnya di mall, ruangnya di rumah, ruangnya di warkop, kafe, dan yang sejenisnya. Baik. Yang kedelapan, iktikaf merupakan sarana terbaik untuk menghimpun kekuatan jiwa dalam mengarungi perjuangan hidup. Kalau bahasa kita itu apa? Mencas diri. Apa yang dicas? Yaitu jiwanya dicas. Karena kita ini butuh mencas diri. Saat-saat dimana low bed, bateraimu entek, karek pirang persen? 9. Udah nemen itu berarti. Sekarat berarti. Apalagi kalau sudah 0, itu sangat berbahaya sekali. Berarti jiwa kita bisa menjadi terkaman serigala-serigala
syaitan yang akan menguasai kita. Makanya ketika iman itu sudah mulai turun, kita harus peka. Kita butuh untuk mengupgrade, meningkatkan semangat atau spirit dari jiwa kita yang mungkin sudah terlalu banyak tenggelam dengan bingarnya dunia dan perbuatan-perbuatan maksiat. Jiwa memerlukan istirahat untuk mengumpulkan kembali kesegarannya, menghadapi perjuangan hidup dengan segala kesibukannya. Karena ketika iktikaf, seseorang itu mengisi waktu-waktunya dengan mengingat Allah, baik dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sholat, dengan amal-amal ibadah yang lainnya. Sementara zikir itu merupakan cara untuk mengupgrade semangat dari jiwa kita. Kalau selama ini hatinya mungkin tidak tenang, maka dengan mengingat Allah saat iktikaf itu hatinya menjadi tenang. Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13 ayat 28. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Apa kata Allah? Ingatlah, dengan zikir kepada Allah lah hati menjadi tenang. Iya. Dalam surah yang lain, Toha 20, dengan salat adalah sarana untuk mengingat Allah. Allah katakan, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Iya. Karena di dalam iktikaf itu seluruh amal berkumpul. Ada salat, ada zikir, ada doa, ada baca Quran, ada mempelajari kitab, mutala'ah, tadabbur, al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, an-nasihah, memberikan nasihat. Banyak. Yang ke-9, qiyamul lail dalam kemasan iktikaf merupakan persiapan jiwa raga untuk menghadapi beban-beban berat dalam perjuangan hidup dan dakwah. Oleh karena itu Nabi diperintahkan untuk bangun di sebagian malam mengerjakan qiyamul lail, dan itu berlaku bukan hanya dalam Ramadan tapi di seluruh malam sepanjang tahun selama hidup. Nabi dipanggil oleh Allah dengan sebutan Al-Muzammil, yaitu orang yang berselimut, dalam surah Al-Muzammil, surah yang ke-73 ayat 1-5. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Apa kata Allah? Wahai orang yang berselimut, yaitu Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Iya. Inilah cara Allah tabaraka wa ta'ala untuk menerpa
orang-orang mentraining, ya, membentuk karakter orang-orang mukmin baik dalam amal maupun dakwah, supaya mereka jangan sampai meninggalkan qiyamul lail. Sehingga Nabi SAW diperintah untuk menegakkan salat malam, baik sebagian dari malam hari atau sebagian besar darinya, separuhnya, awinkus minhu qalila, atau sebagian kecil darinya, auzid alaihi, atau ditambah lebih banyak lagi. Tapi ingat, ketika qiyamul lail dianjurkan kita membaca Al-Quran di dalam salat dengan tartil, bukan cepat-cepat. Sementara ada nggak salat tarawih bacanya cepat-cepat? Menyelisihi ayat ini. Allah perintahkan warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah olehmu Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Kalau ini dilakukan, maka Allah menjanjikan inna sanulqi, sesungguhnya kami akan menurunkan alaika, kepadamu, qaulan tsaqila, perkataan yang berbobot. Qaulan tsaqila, perkataan yang berbobot. Apa perkataan yang berbobot itu? Perkataan yang berbobot. Sekali nuturi digawe. Makanya kalau kita ngomong sama istri, sama anak, sampai lambe grempel, ya, sampai meniren tapi gak digawe, berarti kata-kata kita belum qaulan tsaqila. Belum qaulan tsaqila, kata-kata kita belum berbobot, dituturi bangkel, mokong. Ya, berarti kata-kata kita belum berbobot. Kenapa tidak berbobot? Berarti salat bengine kurang. Nek kepingin kata-kata kita berbobot, nuturi sak nuturi digawe, salat malamnya dijos. Ini rumus sih, terutama bagi siapa? Para duat, para dai. Seakan-akan hukumnya wajib. Rasulullah itu dai tidak? Penyeru enggak? Wajib bagi Nabi itu menegakkan qiyamul lail itu. Nah, kita harus contoh juga kalau kita ini terpanggil jiwa kita sebagai duat, sebagai para dai, baik formal ataupun informal atau non formal, dan nggak perlu diformalkan nanti sertifikat barang, nggak perlu, karena dai itu bisa dimanapun, dan tidak harus pandai ceramah seperti ini. Dai tidak harus pandai ceramah, siapapun. Yang penting dia melakukan apa? Personal approach. Apa itu, Rek? Ya, pendekatan secara personal, pendekatan secara pribadi itu justru lebih apa? Lebih mengena. Makanya Nabi itu kalau dakwah personal, orang per orang didatangi. Ya, diajak dialog, ngobrol, entek ngamek, ya kan? Tapi yang berbobot, ya kan? Bukan ngobrol gak ono ngalor ngidul, gak ono juntrunge, ya kan? Nah ini. Jadi di sini itu lebih berperan itu, dan hakikat dai itu yang seperti itu. Kalau seperti saya ini lebih dianggap sebagai bukan dai, apa? Mubalik. Penceramah. Mubalik. Tapi kalau dai itu lebih luas cakupannya. Dan hakikatnya adalah mereka yang mengajak orang lain tanpa pamrih, ya, tanpa pamrih.
datangi satu persatu orang. Nah itu para duat ini seakan-akan wajib dibekali dengan apa? Qaulan tsaqila, yaitu kata-kata yang berbobot. Yang ke-10, iktikaf bagaikan mesin pemisah yang ada pada diri seseorang. Karena iktikaf diyakini memisahkan antara hak dan batil, serta antara yang mulia dengan yang hina. Iktikaf dapat menjauhkan seorang dari maksiat dan membuat seseorang semakin dekat dengan Allah. Yang ke-11, Allah Subhanahu wa ta'ala menyambut para mu'takif dengan sikap ramah dan hangat penuh kegembiraan. Kenapa? Karena mereka adalah tamu-tamu Allah yang memasuki Baitullah, rumah-rumah Allah. Maka tuan rumah akan menyambut para duyufullah, tamu-tamu Allah. Mereka adalah para tamu Allah di rumah-rumah Allah. Karena masjid-masjid adalah rumah-rumah Allah di muka bumi. Lalu Allah Ta'ala menyambut mereka dengan keramahan, kehangatan, kerinduan. Kalau seandainya ada kalimat yang terucap, mungkin itu adalah marhaban ya mu'takifin, selamat datang wahai para mu'takifin. Apa? Orang-orang yang beriktikaf, yang pengen mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ma tawattana rajulun muslimun al masjida lis-salati wadh-dhikri illa tabashbashallahu lah kama yatabashbashul ahlul ghaibi bi ghaibihim idza qadima alaihim. Apa kata Nabi? Tidaklah seorang muslim menetap atau iktikaf di masjid-masjid Allah Ta'ala untuk melakukan salat dan berzikir, kecuali Allah akan menyambutnya dengan ramah dan gembira, bagaikan sambutan hangat dan gembira dari sebuah keluarga yang kehilangan salah seorang anggota keluarganya ketika orang yang menghilang itu datang kembali kepada mereka. Iya. Illa tabashbashallahu la, melainkan Allah akan menyambut dengan ramah dan gembira. Tabashbasha, ya. Kama yatabashbashu ahlul ghaibi, sebagaimana bergembiranya orang yang telah kehilangan, bi ghaibihim, orang yang telah hilang darinya, kehilangan orang yang telah hilang, ya. Idza qadima alaihim, tatkala dia mendapatinya orang yang hilang itu di hadapannya atau ketemu di hadapannya, bergembira atau tidak? Bergembira. Itulah bergembiranya Allah menyambut orang-orang yang iktikaf di rumah-rumahnya, di masjid-masjidnya. Hadis ini terdapat di dalam Sahih Targhib wa Tarhib di nomor 325. Baik. Di nomor yang ke-12, kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, bahwa beliau idza dakhala asyral awakhir, apabila memasuki 10 hari terakhir fi Ramadan, di bulan Ramadan, syadda mi'zarahu,
beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Wa ahya lailahu, dihidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan dibangunkan keluarganya untuk bersungguh-sungguh mendapatkan Lailatul Qadar, bersungguh-sungguh beribadah. Demikian apabila mereka juga termasuk orang-orang yang berdosa, mereka bersungguh-sungguh untuk bertobat dari dosa-dosanya. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bab berikutnya yaitu hukum, macam, dan rukun iktikaf. Hukum iktikaf adalah sunnah. Akan tetapi dia bisa menjadi wajib kalau dia bernazar. Aku kok nek lulus ujian aku kepen iktikaf nang Masjidil Haram. Begitu lulus ujian, maka hukumnya iktikaf baginya wajib. Nang ndi ku mang? Masjidil Haram. Salahmu kon. Ya, nadar sing abot. Ya, aku engko nek oleh rezeki aku tak iktikaf nang Masjid Salman. Gampang enggak? Gampang. Engko nek wis iktikaf aku tak nukokno panganan. Soalnya mari oleh apa mau? Oleh rezeki. Jadi itikaf itu hukumnya menjadi wajib apabila dia bernazar. Ya. Baik. Kemudian ada beberapa jenis hukum iktikaf. Iktikaf ada dua macam, iktikaf wajib dan iktikaf sunnah. Iktikaf wajib yakni yang dinadarkan, baik dikaitkan dengan suatu atau tidak dikaitkan dengan sesuatu. Jika dilakukan dia mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan maka ia berdosa. Kenapa? Hukumnya wajib. Sebagaimana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, "Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil nadri." Qal, "Innahu la yaruddu syai'an wa innama yustakhraju bihi minal bakhil." Apa kata beliau? Nabi melarang melakukan nazar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu ia berkata, Nabi SAW melarang melakukan nazar. Beliau bersabda, sesungguhnya nazar itu tidak bisa menolak sesuatu, dan nazar itu hanya keluar dari orang yang pelit. Iya. Dari hadis ini, orang yang bernazar melakukan amal ibadah dengan syarat-syarat tertentu, maka itu termasuk kategori orang yang dianggap bakhil atau pelit. Aku arep sedekah nek wis nari arisan. Berarti kan dia nazar, berjanji untuk beramal, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Nazar seperti ini hukumnya makruh. Makruh itu apa? Tidak disukai, walaupun tidak sampai derajat haram. Tapi bisa menjadi haram jika apa? Dia bernazar untuk melakukan kemaksiatan. Iktikaf yang hukumnya sunnah. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa iktikaf bukan sekedar sunnah biasa, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat dianjurkan. Baik di setiap waktu, di luar Ramadan atau di dalamnya. Lebih-lebih ditekankan, yakni pada saat 10 hari terakhir di bulan apa? Ramadan. Kemudian mayoritas ulama menyebutkan tentang rukun-rukun iktikaf ada 4. Pertama, mu'takif, orang yang iktikaf. 2, niat. 3, adanya tempat iktikaf. Dan yang keempat, al-lubthu, yaitu melekat di masjid. Jadi rukunnya ada berapa?
4. Pertama, mu'takif. Berarti ada orangnya yang itikaf. Kalau nggak ada orangnya berarti kan karena wonge mosok ada amalnya. Tanpa ada makhluk nggak mungkin ada amal. Karena nggak ada makhluk nggak ada amal. Karena itikaf itu amal, maka nggak ada itikaf jika nggak ada makhluknya. Makanya harus ada orangnya, mu'takif. Kedua, niat. Ketiga, ada tempat. Di mana tempatnya, Mas? Masjid. Yang keempat, al-lubthu. Apa? Berdiam diri, melekat di tempat itu, tidak keluar darinya. Wallahu a'lam. Baik, ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, ya, pembahasan tentang kitab tuntunan iktikaf ini. Jangan lupa pada pertemuan yang akan datang untuk tetap dibawa, karena ini buku saku, ringan dibawa, masukkan ke saku kita, ya, karena ini bekal untuk sampai akhir Ramadan. Kalau kita lupa, segera kita ambil dan kita baca buku kitab ini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak. Pak.